pertama ada pengertian DNA atau yang bisa disebut dengan deoksiribonukleik asid. Nah, deoksiribonukleik asid ini merupakan makromolekul berupa benang yang sangat panjang, terbentuk dari sejumlah besar deoksiribonukleotida yang masing-masing tersusun dari satu basa, satu gula, dan satu gugus fosfat. DNA itu juga merupakan pembawa informasi genetik yang diturunkan kepada jasad keturunannya. Secara bahasa, deoksiribonukleik asid atau yang bisa disebut DNA ini tersusun dari beberapa kata, yaitu deoksiribosa yang berarti gula pentosa, nukleik atau nukleat yang berasal dari kata nukleus yang berarti inti, serta kata asid yang berarti zat asam. Selanjutnya, ada struktur DNA rantai heliks ganda atau yang biasa kita sebut double helix. Secara struktural, DNA merupakan polimer nukleotida, di mana untuk setiap nukleotida tersusun atas gula deoksiribosa, fosfat, dan basa. Nah, di sini itu ada 4 macam basa yang terdapat dalam DNA. Ada adenin, sitosin, guanin, dan timin. Nah, di sini bisa kita lihat ya, pirimidin itu ada timin dan sitosin, sementara purin itu ada adenin dan guanin. Nah, DNA itu rantainya kan seperti tadi yang sudah sebutkan berbentuk rantai ganda atau double helix. Nah, struktur ini pertama kali ditemukan oleh Watson and Crick. Selanjutnya itu terdapat beberapa ciri penting model DNA yang dikemukakan oleh Watson and Crick. Yang pertama itu, yang paling penting adalah dua rantai helix polinukleotida melingkar, mengelilingi satu sumbu, dan kedua rantai memiliki arah yang berlawanan. Jadi di kayak zigzag gitu. Nah, terus basa purin dan pirimidin terdapat di bagian dalam helix, sedangkan unit fosfat dan deoksiribosa terdapat di bagian luar. Nah, di sini ada juga ukuran diameter helix adalah 20A. Selanjutnya, ada kedua rantai saling berhubungan melalui ikatan heterogen antara pasang-pasangan basa yang tadi telah disebutkan ya. Adenin selalu berpasangan dengan timin, sementara guanin selalu berpasangan dengan sitosin. Nah, urutan basa sepanjang rantai polinukleotida tidak dibatasi dengan cara apapun. Urutan tempat basa ini mengandung informasi genetik. Nah, jadi urutan-urutan A, T, G, C ini itu mengandung informasi genetik. Selanjutnya itu ada nukleotida. Nah, ini itu senyawa organik yang terdiri dari sebuah nukleosida dan sebuah gugus fosfat. Perannya itu menyusun polimer berupa asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA dan asam ribonukleat atau RNA. Nah, keduanya ini adalah biomolekul penting yang menyusun makhluk hidup di bumi. Nah, strukturnya itu dalam struktur asam nukleat ya. Di sini ada nukleotida monofosfat, ada 4 nukleotida, terus juga ada satu monomer nukleotida terhubung dengan nukleotida lainnya yang membentuk dua tulang punggung atau struktur unting ganda dari asam nukleat yang ditunjukkan di bagian kiri atas, bisa dilihat di fotonya. Nah, penyusunnya itu terdiri dari 3 subunit, yaitu sebuah gugus basa, sebuah gula pentosa, dan setidaknya satu gugus fosfat. 4 jenis nukleobasa pada DNA itu ada G, A, C, dan T, yaitu guanin, adenin, sitosin, dan timin. Sementara pada RNA, nukleobasa yang digunakan adalah urasil. Selanjutnya ada nukleosida. Nah, nukleosida ini merupakan kerangka dasar bagi terbentuknya AMP, ADP, dan ATP. Nah, di sini bisa dilihat ya perbedaan nukleosida dan nukleotida. Nah, kalau nukleosida itu terdiri atas basa dan gula aja. Kalau misalkan nukleotida itu ada gula, basa, dan fosfat. Penyusunnya itu merupakan sebutan untuk bagian dari nukleotida tanpa gugus fosfat. Jadi itu nukleosida itu tanpa fosfat, sementara nukleotida itu gula, basa, dan fosfat gitu. Dengan demikian, nukleosida tersusun dari gula ribosa atau deoksiribosa dan basa nitrogen. Selanjutnya ada ikatan fosfodiester. Nah, ikatan ini itu terjadi ketika tepatnya dua gugus hidroksil dalam asam fosfat bereaksi dengan gugus hidroksil pada molekul lain, membentuk dua ikatan ester atau senyawa organik. Nah, di sini ada foto
yang menunjukkan ikatan fosfodiester dan ikatan glikosidik pada asam nukleat. Selanjutnya ada basa nitrogen penyusun DNA. Seperti yang sudah disinggung beberapa kali ya dari tadi, basa nitrogen penyusun DNA itu ada purin dan pirimidin. Purinnya itu adenin dan guanin, sementara pirimidinnya itu sitosin dan timin. Purin dan pirimidin ini merupakan komponen utama DNA, RNA, dan koenzim. Koenzim itu ada NAD, NADP, ATP, UDPG. Nah, yang telah disinggung sebelumnya banget tadi, nah nukleosida ini contoh-contoh ya nukleosida itu kayak adenin nukleosida itu jadi adenosin gitu, atau misalkan urasil nukleosida itu jadi uridin gitu. Nah ini ada foto purin dan pirimidin. Selanjutnya adalah pasangan basa. Pasangan basa itu adalah dua nukleotida dalam DNA atau RNA yang saling komplementer dan terhubung oleh ikatan hidrogen. Nah, ini tuh biasa disebut dengan base pairs atau BP. Nah, pada pasangan basa, adenin itu berpasangan sama timin dan guanin itu berpasangan dengan sitosin. Nah, adanya pembentukan basa ini menyebabkan dua untai DNA saling melengkapi yang sifatnya komplementer. Nah, pembentukan basa ini juga memungkinkan satu untai DNA berfungsi sebagai cetakan untuk sintesis untai yang lain. Ini juga terjadi di replikasi DNA. Yang terakhir ada macam-macam DNA, yaitu ada di sini ada 4, yaitu aDNA, bDNA, zDNA, dan cDNA. aDNA itu mempunyai 11 basa perputaran, dia lebih aktif dalam sel dibanding bDNA. Nah, bDNA itu sendiri sering digunakan dalam replikasi RNA. zDNA adalah mempunyai 12 basa perputaran dan digunakan dalam penerjemahan RNA atau translasi. Nah, yang terakhir ada cDNA, biasa dikenal sebagai klon, merupakan bagian yang biasa digunakan untuk pengujian obat dan identifikasi penyakit. Selanjutnya ada penjelasan RNA. RNA. RNA ini sendiri adalah ribonucleic acid. Nah, dia itu merupakan molekul polimer yang ikut berperan dalam berbagai fungsi biologis, yaitu mengkode, ekspresi gen, dan regulasi. RNA ini juga dapat diartikan sebagai makromolekul polinukleotida yang berupa rantai tunggal dan tidak berpilin, atau yang bisa kita sebut single helix. Gitu. Selanjutnya ada struktur RNA. Nah, dia itu mempunyai perbedaan dengan DNA dalam dua hal. Yang pertama itu RNA itu adalah gula ribosa ya, bukan deoksiribosa. Sementara perbedaan yang lain itu salah satu dari keempat basa utamanya berbeda, yaitu urasil menggantikan timin gitu. Nah, masing-masing dari polinukleotida ini terdiri dari banyak ribonukleotida. Nah, di mana setiap ribonukleotidanya ini tersusun dari gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Nah, selanjutnya ada gula ribosa. Gula ribosa pada molekul RNA itu merupakan jenis gula pentosa yang mempunyai gugus hidroksil atau OH. Sedangkan kalau di DNA tadi gula pentosa kehilangan gugus hidroksil, maka dari itu terjadi adanya gula deoksiribosa. Selanjutnya ada gugus fosfat. Nah, ini tuh seperti pada DNA ya. Molekul RNA yang merupakan ibu tangga rantai yang tersusun dari gula ribosa dan gugus fosfat. Nah, gugus fosfat yang berikatan dengan atom karbon gula pentosa nomor 5 pada awal dan atom karbon nomor 3 pada ujung rantai. Biasanya tuh di awal rantai itu ada nomor 5 ya, sementara di ujungnya itu ada nomor 3 gitu. Selanjutnya ada basa nitrogen. Sama seperti DNA, ada purin dan pirimidin ya, tetapi seperti yang sudah disinggung tadi bahwa purinnya itu sama, adenin dan guanin. Nah, yang berbeda sini pirimidinnya, yaitu sitosin dan urasil. Urasil itu tuh mempunyai struktur yang serupa dengan timin. Nah, basa nitrogen pada RNA ini berikatan dengan atom karbon nomor 1 pada gula ribosa. Nah, di sini struktur tulang punggung RNA tersusun dari deretan gugus fosfat dan gula ribosa. Nah, RNA berada secara bebas dalam nukleoplasma dalam bentuk nukleosida
trifosfat seperti GTP, ATP, UTP, dan CTP. Yang tidak asing lagi itu adalah ATP ya. Nah, RNA ini disintesis oleh DNA di dalam inti sel. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam RNA. RNA ini ada 3 ya. Yang pertama RNA duta atau messenger RNA atau mRNA. Yang kedua ada RNA transfer atau tRNA. Yang terakhir ada RNA ribosom atau rRNA. Kita bahas dari yang pertama dulu. RNA duta atau messenger RNA. Nah, mRNA ini adalah asam nukleat yang berbentuk pita tunggal. Dia ini merupakan RNA terbesar ya, atau terpanjang gitu. Nah, dia itu bertindak sebagai pola cetakan membentuk polipeptida. Nah, fungsi utamanya mRNA ini itu untuk membawa kode genetik dari DNA ke ribosom dan juga sebagai cetakan dalam sintesis protein. Selanjutnya ada tRNA. Nah, tRNA ini merupakan RNA terpendek yang bertindak sebagai penerjemah kodon dari mRNA. Selain itu, tRNA berfungsi mengikat asam amino yang nantinya bakalan disusun nih jadi protein dan mengangkutnya ke ribosom gitu. Yang terakhir ada RNA ribosom atau rRNA. Nah, ini tuh dia bukan terpanjang atau terpendek ya, melainkan itu dia jumlahnya terbanyak dan dia merupakan penyusun ribosom. rRNA ini tuh berupa pita tunggal, tidak bercabang dan fleksibel. Sekitar lebih dari 80% RNA merupakan rRNA. Nah, dia ini memiliki peran penting dalam proses sintesis protein. Perbedaan DNA dan RNA dilihat dari berbagai macam jenis ya. Yang pertama dilihat dari rantai polinukleotida. Kalau DNA ini dia jenisnya rantai ganda polinukleotida atau double helix, sementara RNA itu rantai tunggal polinukleotida atau bisa disebut single helix. Selanjutnya dilihat dari letaknya. Umumnya nih, DNA itu dapat kita temukan hanya pada inti sel, sementara RNA bisa ditemukan pada beberapa organel sel, antara lain itu inti sel, sitoplasma, atau ribosom. Nah, selanjutnya itu gula pentosanya. Kalau misalkan DNA itu dia gula deoksiribosa, sementara kalau RNA itu dia gula ribosa. Selanjutnya ada basa nitrogen. Nah, di sini perbedaannya itu cuma di antara timin dan urasil ya. Ini itu purin dan pirimidin ya, bukan pasangan-pasangannya. Nah, guanin sitosin dan adenin timin. Guanin sitosin dan adenin ini urasil gitu. Nah, kalau kadar DNA ini itu dia sifatnya statis. Dia tuh tidak berubah karena dia tuh tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein maupun aktivitas genetis. Kebalikannya, kalau RNA ini berubah karena adanya aktivitas sintesis protein. Selanjutnya ada fungsinya. Kalau DNA ini fungsinya itu informasi genetik jangka panjang serta transmisi informasi genetik untuk membuat sel lain dan organisme baru. Sementara RNA fungsinya digunakan untuk mentransfer kode genetik dari inti ke ribosom untuk membuat protein. Selanjutnya ada proses dogma sentral. Dogma sentral adalah proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA menjadi protein. Yang pertama itu ada replikasi DNA. Dia membuat replikasi salinan dirinya sendiri. Habis itu pasca replikasi kode DNA dipecahkan dan ditranskripsikan menjadi mRNA. mRNA ini kemudian dibaca dan diterjemahkan menjadi protein. Konsep ini adalah dogma sentral. Nah, proses replikasi ini dinamakan semi-konservatif. Setelah replikasi, ada dua proses, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi itu adalah proses sintesis mRNA sesuai dengan DNA template hasil dari replikasi DNA tadi. Selanjutnya ada translasi. Apa sih translasi itu? Singkatnya, translasi itu adalah proses penerjemahan. Apa sih yang ditranslate? Yaitu adalah kode-kode yang tersembunyi dari mRNA tadi. Nah, transkripsi membantu dalam menyalin kode yang tertulis pada DNA tadi. Sekarang mRNA keluar dari inti melalui pori inti dan masuk ke sitoplasma. Nah, dari sinilah proses translasi dimulai. Nah, pada sel ada titik-titik kecil yang menempel pada retikulum endoplasma kasar. Apakah itu? Itu adalah ribosom.
Ribosom terbagi menjadi dua subunit, yaitu yang kecil dan yang besar. Subunit yang kecil mengikat mRNA di inisiasi. Setelah ini, yang lebih besar menyelesaikan perakitan selanjutnya. Nah, sekarang ada tRNA yang turun tangan untuk menyelesaikan pekerjaan. Di ujung rantai asam amino terbentuk dan dilepaskan dari unit ribosom. Nah, apa sih rantai ini? Nah, ini adalah protein. Rantai selanjutnya dimodifikasi menjadi konfigurasi yang tepat sehingga menjadi protein fungsional. Jadi translasi itu penerjemahan kode dari mRNA dan mensintesisnya menjadi protein. Nah, transkripsi dan translasi itu ada namanya, yaitu adalah ekspresi gen. Yang perlu diingat bahwa semua proses tadi itu terjadi pada makhluk hidup eukariotik.